Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak jamaah Masjid Ar-Royan rahimakumullah, mari sama-sama kita kajian di dalam surah ini membaca kitab yaitu Fadhailus Shadaqat. Fadhailus Shadaqat artinya kitab menerangkan fadilah-fadilah sedekah. Fadilah sedekah. Jadi Fadhailus Shadaqat. Kenapa? Karena ini yang harus kita sering sampaikan sedekah ini, karena memang sedekah ini adalah tolak bala. Sedekah itu adalah tolak bala. Sedekah tolak bala, sedekah bisa meredam kemurkaan Allah. Sedekah bisa membuat orang husnul khatimah. Ya. Sedekah ya bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah, ya. Maka diterangkan bahwa orang yang dermawan, dermawan walaupun amalannya biasa-biasa saja, itu bisa mengalahkan orang yang ibadahnya rajin tapi enggak rajin sedekah. Masih menang orang yang ahli sedekah. Maka sedekah itu penting. Karena satu-satunya amalan yang dicintai oleh Allah itu sedekah. Bab kisah yang pertama yaitu kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sepanjang hidupnya penuh dengan kisah-kisah kedermawanan. Ini sahabat Abu Bakar memang orang paling terkenal sepanjang hidupnya itu dermawan. Orang yang memang loman, kalau bahasa kita itu loman. Ya. Jadi terlalu banyak jika Anda diceritakan bagaimana itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang sangat dermawan itu banyak sekali. Maka di sini ketika Rasulullah SAW menganjurkan agar para sahabat menginfakkan hartanya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerahkan semua hartanya. Coba bayangkan, ketika Nabi menganjurkan supaya sedekah. Abu Bakar bawa semuanya, hartanya. Itu Abu Bakar. Kalau kita kan ya udah sedekah, ngaji sedekah ini ya belum paham. Yang paham itu Abu Bakar. Maka dikatakan bahwa orang yang faham ilmu yang dipelajari itu apabila ilmu itu diamalkan, itu baru faham. Kalau belum diamalkan, itu belum faham dengan ilmu yang dicarinya, yang dipelajari. Orang mempelajari ilmu sedekah, belum sedekah berarti belum paham, ya. Jadi pahamnya bagaimana? Ketika dia mengamalkan apa yang diajarkan. Baca ya. Ini sedekah, nanti pulang ke sini, itu kontrakannya itu, ya, itu uangnya itu bawa ke masjid. Nah, Ustaz, ini untuk pembangunan Masjid Ar-Royan. Nah, itu paham. Ya. Tapi kalau disimpan terus ya nggak paham itu. Ya. Nah, bawa semua itu Abu Bakar menyerahkan semua. Dan ketika Nabi SAW menanyakan, apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga kamu? Apa yang engkau tinggalkan wahai Abu Bakar? Kok bawa semua ini? Ya. Maka ia menjawab, aku tinggalkan ya bagi mereka Allah dan Rasulnya. Jadi ditanya, apa yang kamu tinggalkan ini? Masa enggak disisain di rumah, bawa semuanya? Maka jawabannya enak aja Abu Bakar tuh. Yang kutinggalkan ya Rasulullah untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Karena dia yakin bahwa yang mencukupi Allah, ya, yang mencukupi semuanya ini kan Allah. Jadi kalau misalnya aku berikan semua, nanti juga Allah kan kasih lagi. Nah, itu pemahamannya Abu Bakar, kan tingkatannya Abu Bakar itu Masya Allah ya untuk hal sedekah.
Nah, kalau kita ya di bawahnya nggak apa-apa, ya nggak usah semuanya nggak apa-apa. Ya, yang penting sedekah. Kisah ini telah ya disampaikan di dalam kitab Hikayah Sahabat juga sudah ada. Kemudian kisah-kisah lain yang teman yang sama, yaitu kisah-kisah itu menunjukkan bagaimana pengorbanan kesolehannya terhadap orang lain dan kedermawanan dalam menggunakan harta untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki kebajikan seperti itu, maka pada tingkat tertentu setiap orang akan mengagumi kita. Kalau orang yang punya sifat seperti Abu Bakar, oh Masya Allah. Ya. Tapi ingat, Abu Bakar ini betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan kesohor. Wah itu loh, yang bangun Masjid Ar-Royan, sumbangannya si Fulan itu. Wah, nah enggak. Tapi ikhlas karena Allah. Karena kalau amalan tanpa ikhlas ya percuma. Udah korban banyak hartanya tapi nggak diterima sama sekali. Ya, itu kan rugi. Nah, maka niat ikhlas hanya karena Allah. Bagi para sahabat radhiyallahu anhum, hal seperti ini sudah biasa dalam kehidupan mereka. Ternyata bukan Abu Bakar saja. Sahabat-sahabat itu banyak yang punya sifat memang dermawan. Ya. Terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menguji keluhuran, ya, memuji keluhurannya di dalam surat, yaitu surat Al-Lail ayat ke-17 dan 21. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda." Dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling bertakwa dari neraka itu yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Nah, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka orang itu akan dijauhkan dari neraka. Untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridho Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Sehingga